Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulut adalah salah satu anugerah dari Tuhan yang diperuntukkan sebagai mediasi kerukunan. Pun juga dapat menjadi bumerang, karena tak jarang banyak sekali hati yang terluka sebab lantaran lidah ringan yang leluasa. Ibarat kata pepatah, mulutmu harimaumu. Sudah tidak jarang lagi kita mendapati ungkapan kotor dan kasar yang berseliweran di antara telinga kita. Hal ini menjadi fenomena yang sering disebut dengan salah yang kaprah, yakni tindakan yang bernilai negatif, tapi seringkali dinormalisasikan oleh kebanyakan orang. Peristiwa ini juga diperkuat dengan banyaknya remaja yang menggunakan bahasa kasar di kehidupan mereka sehari-hari. Perkataan kasar yang ditunjukkan adalah kata-kata yang bersifat mencemooh, menghina, atau panggilan yang tidak sepantasnya ditujukan kepada seseorang. Selain di kehidupan sehari-hari, perkataan kasar juga sering digunakan di jejaring sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah faktor lingkungan sekitar. Karena lingkungan yang baik akan membentuk individu yang baik pula, sedang lingkungan yang buruk akan membentuk karakteristik individu yang buruk. Hal ini yang mendasari keprihatinan kami terhadap pertumbuh kembangan remaja, karena masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Sebagai salah satu contohnya, kami akan menampilkan satu cuplikan video yang menampilkan percakapan remaja menggunakan bahasa kasar. Video ini terjadi di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, yang melibatkan seorang siswa sekolah dasar yang nekat membentak dan berbicara kotor kepada gurunya sendiri. Seorang murid sekolah dasar di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat nekat membentak dan berbicara kotor kepada gurunya sendiri. Murid yang belum diketahui namanya itu bahkan sampai menendang pintu kelas. Sementara itu, teman-teman dari murid tersebut hanya menyaksikan dan tampak kebingungan. Aksi tak terpuji yang dilakukan murid tersebut kemudian direkam oleh sang guru hingga akhirnya viral di media sosial. Bagaimana? Miris bukan? Maka dari itu, mari kita simak penjelasan tentang bahayanya berkata kotor dan kasar di kitab As-Sifatul Majmumah bersama Abah Yai Taufikul Hakim, pencetus metode Amsilati, serta pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahayanya berkata kotor, berkata jorok, dan berkata kasar. Yang pertama, perkataan kotor, perkataan jorok, perkataan yang kasar adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yuhibbu, ora seneng Allahu sinten Allah al-jahra ing ngetokake, ngedengake bisui kelawan Allah minal qauli saking ucapan ilaman kejaba wong lurima kang dilolimi sapa man wa kana lan ana Allahu sinten Allah sami'an iku zat kang midanget aliman tur zat kang ngudaneni. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa 148.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma syai'un ora utawi suwiji-wiji asqalu iku luweh abot fi mizanil mukmini ing dalem timbangane wong mukmin yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat min khuluqin tinimbang budi pekerti hasanin kang bagus. Wa innallaha lan sak temene Allah la yubghidu yakti iku bendu sinten Allah al fahisha ing wong kang kotor omongane al badhi'a tegese ala omongane. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat nanti dibanding dengan akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan lisannya kasar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bahayanya berkata kotor atau jorok atau berkata kasar. Yang kedua adalah tanda orang tidak punya rasa malu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makana ora ono al-fuhsyu apa kealanan fi syai'in ing dalem suwiji-wiji illa syana kejaba iku ndadekake Allah apa al-fuhsyu hu ing syai'. Wa kana lan ana al-haya'u apa isin fi syai'in ing dalem suwiji-wiji kotu kelawan babar pisan illa zana kejaba iku maesi apa al-haya hu ing syai'. Tidaklah kekejian, tidak punya rasa malu dalam hal ucapan dan perbuatan ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya jelek. Dan tidaklah sifat malu ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang perkataannya kotor, jorok, kasar itu termasuk tanda keimanan yang belum sempurna. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa ora ana al mu'minu sapa wong mukmin bito'ani iku wong kang akeh nacate, walal la'ani lan ora wong kang akeh nglaknate, walal fahishi lan ora wong kang ala ucapane, walal badhi'i lan ora wong kang kotor ucapane. Seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang yang pencaci, pelaknat, bukan pula orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man utawi sapane wong kana iku ana sapa man yu'minu iku iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir
falyaqul mongko becik ngucap sapa man khairan ing kebagusan, auliyasmut utawa becik meneng sapa man. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Yang selanjutnya, bahayanya orang yang berkata kotor, berkata buruk, berkata kasar, berkata jorok adalah perkataan kotor menjadi salah satu sumber dosa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksaru khotoya bani Adama," utawi akeh-akeh piro-piro keluputane anak Adam, min lisanihi iku saking lesane ibni Adam, bahwa sebagian besar dosa dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Perkataan yang buruk, perkataan yang kotor, perkataan yang jorok bisa menyebabkan orang terjerumus ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal abda sak temene kawula layatakallamu yakti iku guneman sapa kawula bil kalimati kelawan kalimat min ridwanillahi sangking keridhoane Allah, la yulqi hale ora numibaake sapa kawula laha marang kalimat balan ing perhatian, yarfa'u mongko ngangkat hu ing kawula Allahu sinten Allah biha sebab kalimat darajatin ing pira-pira derajat. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata yang Allah meridhoinya dalam keadaan tidak terpikirkan oleh benaknya, tidak terbayang akibatnya, dan tidak menyangka kata tersebut berakibat sesuatu, ternyata dengan kata tersebut Allah mengangkatnya beberapa derajat. Wa innal abda lan sak temene kawula layatakallamu yakti iku guneman sapa kawula bil kalimati kelawan kalimat min sakhatillahi sangking bendune Allah, la yulqi hale ora numibaake sapa kawula laha marang kalimat balan ing perhatian, yahwi mongko njegurake sinten Allah biha sebab kalimat fi jahannama ing dalam neraka jahannam. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan suatu kata yang Allah murkai dalam keadaan tidak terpikirkan oleh benaknya, tidak terbayang akibatnya, dan tidak menyangka kata tersebut berakibat sesuatu yang ternyata karenanya Allah melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحباب رسول الله خذوني وإياكم
أحج بيت الله وزر النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معكم bahaya berkata jorok kotor kasar Allah benci pada omongan yang kasar tanda orang tidak punya rasa malu menyebabkan terjerumus ke neraka tentu أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معكم tanda keimanan yang tidak sempurna orang mukmin tidak kotor ucapannya perkataan kotor jadi sumber dosa ucapkan yang baik berakhlak mulia perkataan kotor jadi sumber dosa ucapkan yang baik berakhlak mulia Allah 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 ya qasid bait Allah sallim ala al-mahbub taha rasulillah Allah 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 ya qasid bait Allah sallim ala al-mahbub taha rasulillah sallim ala al-mahbub taha rasulillah sallim ala al-mahbub taha rasulillah. Demikian penjelasan tentang bahayanya berkata kotor yang telah disampaikan oleh Abah Yai Taufiqul Hakim di kitab As-Sifatul Mazmumah. Mari kembali membuka mata selebar-lebarnya bahwa setiap perbuatan kita akan berdampak positif atau negatif, dilarang atau dianjurkan. Jika positif dan dianjurkan, maka terus dan kembangkan. Jika negatif dan dilarang, stop, jangan sampai diulang. Mari mencegah sebelum terjerumus. Mari bertobat dengan serius bahwa menyesal, meminta ampunan, dan tidak mengulangi hal yang sama adalah bagian dari rumus. Berhenti sekarang, bertobat sekarang, berubah sekarang. Tetap optimis untuk mencari ridho ilahi, karena ampunannya bagai samudra tak bertepi. Saya, Muhammad Zulfikar Ali Zamzami, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pembelajaran kitab As-Sifatul Mazmumah. Yang pertama, murid beserta guru membaca satu judul syair sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya pertengkaran terhalang dari ampunan Allah Ta'ala Maha Suci, dan mendapatkan siksaan di neraka, menjadi hangus amal kebaikannya. Kemudian, guru memulai kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Dan
diakhiri dengan pembacaan satu judul syair lanjutan. Dan untuk kaidah beserta dalilnya bisa dibaca secara mandiri. Bahayaning tukaran kalingan sangka ngapurane Allah kang maha ngapura. Tukaran dekno oleh siksa neraka, temen amal kebagusan dadi sirna. Dengan cara ini, maka metode pembelajaran kitab As-Sifatul Madmumah tidak akan menambah beban kurikulum madrasah dan dapat masuk ke alam bawah sadar tanpa sadar, yang secara tidak langsung merupakan cara yang efektif untuk merevolusi mental dan menanamkan pendidikan berkarakter pada generasi muda.